kalau Tuhan udah perintahkan itu nggak perlu didiskusikan, kerjakan. Yes. Begitu dia udah ngomong nih, langsung kita kerjakan, nggak perlu didiskusikan lagi. Alkitab sudah bilang, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu untuk orang-orang yang melakukan misi Tuhan. Yes. Buat saya, penyertaan hanya datang bagi orang yang mengerjakan amanat Allah. Amin. Shalom mitra misioner, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Gembala Sidang, orangnya energik, begitu juga orangnya kocak, dekat dengan anak-anak muda, dan tentu inspiratif. Beliau adalah Hosea Alrego Lengko. Thank you Pak Tommy. Iya. Dan beliau ini, saudara-saudara, ini adalah Gembala Sidang dari GBI House of Mercy atau Home di Pontianak, Kalimantan Barat. Yes. Apa kabar Pak Hosea? Puji Tuhan Pak, baik, sangat baik. Thank you Pak udah undang saya. Iya. Thank you for having me. Iya, terima kasih banyak lu Pak. Dari Pontianak datang kemari. Pas kebetulan Ulang tahun anak saya, ya. yang Ketiga. ketiga Jerome ya. Betul. Dan puji Tuhan persis ada di Jakarta dan hari ini kita bincang-bincang ya Pak ya. Benar. Ngomong-ngomong Pak, Yes. gimana Pak pelayanan di Pontianak Pak? Puji Tuhan bisa dilewati ya. Setiap ada yang tanya bagaimana pelayanan, bagaimana kabar, saya selalu bilang bisa dilewati. Karena nggak selalu baik, juga nggak selalu buruk, tapi yang pasti bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Sekarang saat ini kita pindah di satu ruko, Tuhan percayakan dari tadinya di hotel, sekarang di ruko dan punya tempat ibadah sendiri. Sudah 2 bulan kami pindah, dan puji Tuhan 1 bulan ini kita sudah 2 kali ibadah. Oh gitu ya? Tuhan. 2 kali ibadah ya? Tuhan. Wih luar biasa. Sudah 2 bulan ini ya Pak ya? Baru Oh. 2 bulan pindah, 1 bulan 2 kali ibadah. Wih luar biasa. Berarti jemaatnya juga anak-anak muda tuh berarti? Ya kurang lebih ya. Karena Ya, pendetaannya gaul banget masalahnya. Tadi Pak Tuhan bilang saya kocak kan. Oh. Waduh itu saya kayaknya bisa stand up dulu nih sebentar nih. Nggak, saya senang sih. Memang di kita tuh syarat untuk masuk ke gereja harus lucu. Oh gitu ya? Kalau nggak lucu, nggak bisa ibadah di gereja kita. Artinya di tempat kita tuh seperti rumah. Jadi apa adanya. Sesuai dengan namanya ya. Jadi nggak boleh jaim-jaim. Iya, Jadi betul, memang harus apa adanya, jadi diri sendiri. Dari sendiri ya. Makanya jadi akhirnya gereja juga jadi asik ya Pak ya? Ya puji Tuhan Pak, seperti di rumah lah. Feels Iya, like iya. home. Di rumah kita bisa jadi diri sendiri kan. Iya betul. Kalau di rumah tuh saya percaya home is a place without makeup. Kalau kita di rumah, orang nggak mungkin ketemu kita dengan full makeup. Cuman di tempat ini kita pasti makeup, atau keluar rumah pasti kita dandan. Tapi di rumah kita jadi diri sendiri. Iya betul ya. Apa adanya. Iya luar biasa Pak ya. Puji Tuhan. Iya. Tadi kita mau ngobrol, ini merintis juga berarti Pak ya? Merintis, betul. Berarti merintis juga? Iya, tadi di awal ya. Iya. Benar, merintis dan merintih ya. Betul. Karena itu identik tuh. Dari awal nggak ada support dari mana-mana. Ya kami mulai semua dengan Tuhan, dari nggak ada apa-apa. Iya ya. Luar biasa sekali ya. Anugerah. Anugerah banget. Padahal ini anak Jakarta ya. Iya betul, anak Jaksel nih Pak. Anak Jaksel ya. Iya. Ternyata bisanya pelayanannya Tuhan kirim ke Ponti ya. Itulah cara Tuhan ya. Iya. Gimana tuh perasaannya tuh Pak? Perasaannya di awal semua ya, namanya kita belum pernah melangkah, belum pernah tahu medannya seperti apa. Pastinya ada banyak keraguan, ada banyak pertimbangan ya, apakah betul Tuhan panggil saya di sana. Gitu. Jadi waktu awalnya istri saya dapat tugas di Pontianak, saya ikut ke sana 2017. Lalu istri saya dipindahkan ke Ketapang, di Kalimantan Barat juga 2018 kami pindah lagi. Dan 2019 kami tiba-tiba dapat surat pindah lagi istri saya ke Pontianak. Begitu di Pontianak itulah saya diminta untuk merintis pengembalaan. Di hari yang sama istri saya juga dapat
pilihan untuk dipindahin ke Jakarta, which is our dream. Ya, kita pengen banget tinggal di Jakarta, lahir dan besar di sana. Tapi pada saat itu berbarengan, yang duluan datang ke kami itu tawaran untuk merintis pengembalaan. Nah, prinsip saya first come first serve, yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Ya, walaupun ada perdebatan sama istri saya bilang udah cancel aja, kita kan pengen ke Jakarta dan it's my dream sayang, ya kayak di film ya. It's my dream karena keluarga di Jakarta, ya rumah di sini, aset dan lain sebagainya, keluarga, teman-teman. Kita di Pontianak nggak punya siapa-siapa. Begitu saya terima pelayanan di Pontianak, waktunya bersamaan dengan istri saya mau dipindahin ke Jakarta, dia marah. Harusnya kamu cancel, aduh kamu batalin aja, emang nggak ada pendeta lain di Pontianak. Pada saat saya mau batalin, ya Roh Kudus bicara di hati saya. Kalian bisa ke Jakarta, tetapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir untuk kalian di kota Pontianak. Detik itu saya langsung gak debatin lagi, karena saya tahu kalau Tuhan udah bicara, itu gak perlu didebatkan lagi. Kalau Tuhan sudah putuskan, kita taat saja. Saya bilang ke istri begitu, dan puji Tuhan ya, istri saya dia tidak membantah, dia tidak meragukan, dia langsung diam. Dan saya juga diam, kita pulang diam-diaman di sini berantem. Ya, sampai rumah berantem. Di pikiran berantem. Besok kan paginya dia tes pack dan dia bilang, aku hamil. Wih, banget Tuhan. Kami nggak tahu maksud Tuhan tuh apa. Gitu. Karena sebelumnya 2017 dan 2018 kami sudah keguguran Pak 2 kali. Gitu, anaknya nggak jadi ya, bakal anak tapi nggak jadi. Tadi istri saya dikurek. Jadi begitu Tuhan bicara di hati saya, kalian bisa ke Jakarta, tapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir di kota Pontianak. Saya tuh nggak mikirin anak Pak. Saya mikir gini, oh mungkin pengembalaan ini akan lahir. Mungkin gereja Tuhan akan lahir di kota Pontianak melalui kami. Tapi ternyata setelah 9 bulan kami menjaga kandungan itu, dan pada saat anak itu lahir, istri saya di ruang operasi karena anak itu disesar, jadi anak itu skin to body, skin kontaknya sama saya. Itu saya gendong dia. Dokter bilang begini, Pak Hosea domisilinya di Jakarta ya? Iya Bu, betul. Ini nama anaknya Jerome. Ini Jerome kalau dikandung di Jakarta bisa gugur loh Pak. Kenapa Dok? Iya kan COVID 2020 itu. Jadi puji Tuhan ya, aman di sini di Pontianak, nggak terlalu parah COVID ya. Secara Tuhan ya. Begitu dokter bilang, begitu saya langsung kayak balik ke 2020 awal, di bulan Januari. Waktu mau memutuskan pindah ke Jakarta atau stay di Pontianak. Ternyata maksud Tuhan itu kalian bisa ke Jakarta, tapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir di Pontianak, which is Jerome. Anak kami Jerome Kairos Wengkong. Artinya Jerome itu yang dikuduskan, yang dikhususkan Tuhan. Kairos artinya waktu Tuhan. Wengkong makna saya. Jadi dokter bilang begitu, saya baru ngerti. Saya ini bodoh banget ya Tuhan, saya pikir butuh waktu 9 bulan untuk saya paham ini. Karena kalau kami di Jakarta, istri saya ditugaskan di pusat, di kantornya, dan saya juga akan keliling-keliling pelayanan, pulang ke rumah bawa virus kan, bawa COVID, dan pasti anak yang di kandungan kita akan gugur lagi karena COVID. Dan Tuhan melindungi kami, melindungi anak itu di kota Pontianak. Jadi dalam perintisan pengembalaan, kami juga sedang dibawa Tuhan untuk menerima janji, yaitu anak tadi. Jerome. Kira-kira begitu kesaksiannya Pak. Iya, puji Tuhan. Itulah cara Tuhan ya Pak ya. Secara Tuhan saya biasa banget ya. Tapi kan Pak, kembali lagi tadi kan, Bapak kan anak Jaksel. Pelayanan ke Pontianak. Jadwal pelayanan di sini juga benar-benar padat. Betul. Tuhan tugaskan ke Pontianak. Bagaimana sih Pak menyikapinya? Pak Hosea? Iya. Waktu itu sempat pikir mau menyerah ya. Karena di Pontianak culture-nya beda, budayanya beda. Anak-anak muda di sana juga beda dengan anak-anak muda di sini. Kalau di sini saya punya anak-anak rohani, saya pelayanan ke satu tempat aja bisa 10 orang anak-anak rohani saya ikut nemenin. Di sana saya merintis pelayanan sendiri, ya hampir bisa dibilang satu pun nggak ada yang datang saat itu gitu. Karena culture-nya beda. Saya hampir mau menyerah, tapi tiba-tiba saya dapat satu jawaban begini. Untuk apa Tuhan mengutus saya di satu tempat yang tidak ada tantangan? Kalau saya pikir balik ke Jakarta, nggak ada challenge. Tapi kenapa Tuhan utus saya ke Pontianak? Berarti ada challenge yang harus saya selesaikan.
Ada Goliat yang harus saya taklukkan. Disitulah fokus saya langsung berubah. Saya tidak lagi mau membandingkan Jakarta dengan kota Pontianak. Saya harus melihat pertolongan Tuhan ada di kota ini. Saya harus melihat ada janji Tuhan di sini. Karena kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain atau keadaan kita dengan keadaan yang lain, tanpa sadar kita sedang mengizinkan pencuri kebahagiaan datang dalam hidup kita. So comparing others is a thief of joy. Waktu kita membandingkan dengan orang, dengan keadaan, kita sedang mengizinkan pencuri kebahagiaan datang dalam hati kita dan mengambil sukacita dan mengambil kebahagiaan. Jadinya kita nggak happy, Pak. Jadinya uring-uringan terus. Bandingin lagi dengan Pontianak, dengan Jakarta. Di Jakarta saya dibeginikan fasilitas, orang lebih menerima pelayanan saya, orang lebih kenal saya. Di Pontianak saya nggak dikenal, saya harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Jadi memang itu challenge-nya sih. Betul-betul beda dengan Jackson ini. Kalau di Jackson saya ada bapak kan. Ada Pak Eko, ada teman-teman yang lain. Iya, betul sekali. Tapi saya senang loh, berapa kali teman-teman dari Pak Eko, bapak juga ya, dari tim CBN ya, datang misalnya CBN untuk datang ke Pontianak. Nginap di rumah bapak. Setiap kali ada orang Jakarta datang ke tempat saya tuh merasa Jakartanya pindah di Pontianak. Gitu Pak. Iya, seneng banget. Apalagi kalau udah nginep dan agak lama ya. Doa saya gini, Tuhan semoga mereka terjebak di sini. Sama seperti saya terjebak ini. Kayaknya saya dijebak sama Roh Kudus gitu ya di kota Pontianak. Ya. Gitu. Iya. Dan juga kemarin juga luar biasa juga sebenarnya Pak ya, waktu ibadah Natal di gereja Bapak ya, itu masih di hotel waktu itu Pak ya. Itu masih di hotel. Iya Kami mulai dari rumah ke rumah, jemaah. Dan uniknya juga saya lihat itu ada alat musik tradisional Dayak ya. Sape namanya. Iya. Tuhan sape. Jadi itu alat musik tradisional Dayak yang sebenarnya dimainkan untuk seperti penyembahan berhala awalnya gitu ya. Tapi waktu mereka main di gereja, saya bilang begini, musik ide awalnya untuk menyembah Tuhan. Jadi kita kembali ke originalnya. Jangan dibilang itu kan musik penyembahan berhala, nggak boleh ada di gereja. Salah. Kalau kita lihat dari situ terlalu pendek pemikiran kita. Coba lihat jauh sebelum itu ada. Music is worship God, is to worship our God. Jadi saya bilang sama mereka, kamu main aja di gereja kami dan main untuk menyembah Tuhan, bukan main untuk dirimu sendiri. Waktu itu ya puji Tuhan, pemain sape kita sampai hari ini juga masih ada, dan ya itu yang menjadi ciri khas sendiri. Iya betul sekali. Di gereja lain, di gereja lain nggak ada tuh. Iya benar. Karena mungkin mereka agak kayak, ini kayaknya musik daerah ya adat istiadat dan lain sebagainya. Kalau saya sih enggak, saya melihatnya jauh ya. Penyembahan itu dari musik itu untuk penyembahan sebenarnya. Iya. Bukan buat itu. Iya luar biasa. Dan berapa waktu kita pertama kali mulai di rumah, sangat kecil ya, dibutuhkan konsisten, dibutuhkan ketekunan yang besar untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau kita ngomong soal misi ya, kadang-kadang misi itu selalu bertabrakan dengan kepentingan kedagingan kita. Kalau kita mau ngomongin misi untuk Tuhan, artinya adalah kita mau melepas segala kepentingan yang berurusan dengan daging kita, yang berurusan dengan ego kita. Karena kalau kita masih fokus dengan diri sendiri, mementingkan kepentingan kita, maka kepentingan Tuhan gak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Itu aja taruhannya sih. Kita mau melakukan kepentingan Tuhan atau kepentingan kita gitu. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi banget tuh Pak. Biasa banget ya. Saya senang aja ngobrol sama Bapak hari ini. Iya, luar biasa sekali karena benar-benar ini berbicara tentang mana yang mau kita utamakan, kepentingan Tuhan atau kepentingan kita gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Soalnya kayaknya nggak habis-habis deh kalau kita mikirin kepentingan kita sendiri ya. Banyak yang diurusin. Nggak habis-habis. Nanti deh Tuhan kalau belum nikah, begitu udah nikah. Nanti deh Tuhan belum punya anak. Iya kan. Udah punya anak, aduh anakku lagi sakit. Udah apalagi, aduh anakku belum nikah, anakku belum ini dan lain sebagainya. Jadi nggak akan pernah selesai. Kalau Tuhan udah perintahkan, itu nggak perlu didiskusikan, kerjakan. Yes. Begitu dia udah ngomong nih, langsung kita kerjakan, nggak perlu didiskusikan lagi. Gimana ya nanti kalau di sana nggak disertai, atau gimana ya nanti kalau nggak berhasil. Dia udah perintahkan kok. Alkitab sudah bilang, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman.
penyertaan Tuhan itu untuk orang-orang yang melakukan misi Tuhan. Penyertaan itu bukan buat orang yang cuma mengerjakan kepentingannya sendiri. Kalau kita cuma fokus ke diri sendiri, kerja ataupun pelayanan ya, hanya untuk diri sendiri, terus kita doa sama Tuhan, mau tidur Tuhan, sertai aku besok pagi, bangunkan aku besok pagi, ya nggak perlu gitu. Karena apa? Kalau hanya untuk makan dan tidur aja disertai Tuhan, kita nggak berbeda dengan orang lain. Maka kita harus melakukan amanat agung, tidak cuma menikmati hidup ini, tapi juga memberi apa yang Tuhan sudah beri, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Menurut saya itu. Iya Pak. Luar biasa. Dan juga pernah saya dengar melakukan pelayanan misi sampai ke pedalaman Kalimantan ya Pak ya. Sampai jatuh-jatuh tuh saya dengar kisahnya dengan Pak Ardi. Itu gimana kisahnya? Wah, itu luar biasa ya sebenarnya. Kalau mau misi itu panjang dan luar dan dalam. Bahkan sebelum dari Kalbar juga saya udah mulai dari Papua sebelumnya. Tapi kalau Bapak tanya spesifik yang itu memang luar biasa medannya itu. Di Kalimantan Tengah ya, kita masuk ke Tumbang Magin. Saat itu mobil yang kita naiki terhalang pohon jatuh. Sehingga kita harus naik motor. Nah, saya dengan satu orang ditugaskan untuk pergi ke desa itu mengambil chainsaw atau gergaji. Nah, tapi dalam perjalanannya motor yang kami bawa mengalami pertama patah knalpotnya. Karena medannya terlalu berat, jadi patah knalpotnya. Sorry, bukan medannya, saya terlalu berat. Oh gitu. Iya. Berat urapan nih. Bukan berat yang lain ya. Ini lemak ini juga ya. Sampai patah knalpotnya. Patah knalpotnya. Lalu kedua, stangnya patah. Sempat miring gitu loh. Oh gitu Pak, sampai tergeser gitu. Sampai tergeser, betul. Saya percaya orang yang bonceng saya hari itu bertobat. Nggak mau lagi bonceng saya. Dan terakhir itu kita jatuh, hampir masuk jurang gitu. Jatuh. Dia hampir masuk jurang, jadi pas bangun, sebelah kita tuh berapa sentimeteran lagi lah, kurang lebih berapa itu meter tuh udah jurang gitu. Iya Pak. Ya, dan saya bilang, oh Tuhan, kayaknya Tuhan masih sayang sama kita nih. Tuhan masih mau kita mengerjakan kepentingan Tuhan. Itulah ada penyertaan bagi orang-orang yang mengerjakan kepentingan. Amin. Saya percaya itu. Kalau kita hanya hidup mengerjakan kepentingan kita, jangan berdoa untuk minta penyertaan Tuhan. Wah, agak ekstrim nih. Karena buat saya penyertaan hanya datang bagi orang yang mengerjakan amanat agung. Amin. Itu aja sih. Mau kita di atas pesawat, di atas helikopter, di atas jurang, mau di tengah laut, kalau kita sedang mengerjakan amanat agung, firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup. Penyertaan itu terjadi sampai kepada akhir zaman. Maka itu saya berpikir, di akhir zaman mau bagaimana, mau ada naga, mau ada kuda, mau ada apapun, kalau kita tetap mengerjakan amanat agung, kita nggak usah pusing hal itu. Pasti disertai. Pasti disertai. Ya gitu sih Pak. Iya. Puji Tuhan. Luar biasa Pak. Selamat ya. Karena saya dengar juga tuh sampai sepatunya sampai kelempar kemana begitu. Betul. Bapak tahu semua ya. Iya, karena kemarin timnya udah riset nih kayaknya. Sepatu saya terlempar ke belakang, jaraknya ratusan meter. Ya, jauh. Saya sayang sepatu itu Pak. Karena mahal. Karena saya udah pakai itu sepatu dari pelayanan ke Papua, ke Sorong, Jayapura, kemana-mana. Jadi itu sepatu yang buat saya. Historinya yang buat dia mahal ya, historinya ya. Jadi saya bilang sama orang yang nganterin saya, tunggu saya harus lari, saya harus cari sepatu saya di mana. Karena udah mau gelap lagi. Saya bilang, aduh PR banget nih ya. Iya. Saya bilang, Tuhan ampun ya, ini kok saya kayak ngerjain kepentingan saya. Tapi ini kalau enggak, saya nggak ada sendal, nggak ada sepatu. Ada sepatu untuk pelayanan, iya pelayanan betul. juga Tuhan, jadi Tuhan ngerti lah ya. Tolonglah, di sana kan nggak ada. Ditambah juga mahal juga ya. Bukan itu sih. Tapi gini, Tuhan ngerti lah kan nggak ada mall di sana. Kalau ada mall bisa beli lagi. Saya cari sambil nyeker, di mana sepatu saya di mana ya Tuhan. Bener aja dia ada di situ lagi terbaring di situ. Oh terbaring. Saya selamatkan dia. Sudah Tuhan terima kasih. Sebelum saya menyelamatkan satu desa, saya selamatkan dulu sepatu saya ini. Oh gitu. Udah. Saya balik lagi. Bapak itu udah jauh jaraknya. Udah jauh. Tahu saya aman. Saya kesana ya Pak. Iya. Dapat sepatunya Pak. Dapat. Saya jalan pakai sepatu itu. Bawa. Itu tuh yang berkesan. Sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak ke Pontianak kan saya bingkai sepatunya. Iya betul. Saya kotakin kan. Iya dikotakin betul. Rapi. Nah, ini
sepatu legenda nih kan. Iya. Nantinya rencana saya mau bikin museum Pak. Oh gitu. Doain aja. Museum Pelayanan Iya. ke berbagai daerah ya, menggunakan alat-alat atau benda-benda yang kita pakai ya. Bercanda. Iya. Gitu ya. Iya Pak. Kembali lagi tuh Pak. Ini kan puji Tuhan kan dalam 2 bulan ini sudah ada Tuhan beri ruko tuh. Gimana tuh kisahnya Pak? Ceritanya tuh Pak. Menarik nih pembahasannya. Jadi memang kami udah rindu ya untuk punya tempat ibadah sendiri. Dari rumah ke rumah kami dipercayakan Tuhan bisa di hotel. Nah di hotel ini biayanya tidak murah dan cukup besar. Sekali pakai ibadah di hotel itu 1.800.000. Jadi kami harus pakai untuk ruang sekolah minggunya 300, ruang ibadah utamanya 1,5. Jadi 1,8 dan itu hanya dipakai hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Awal kami pakai di hotel juga, kami sempat bayarnya tuh tersendat-sendat, sempat telat-telat. Bahkan ada momen sampai saya bilang pengurus saya, yuk kita patungan aja deh, karena tidak ada biaya dari keuangan gereja, yuk kita pakai biaya sendiri. Dan beberapa kali juga kami pribadi ya sebagai gembala saya juga pakai biaya pribadi gitu. Walaupun ada beberapa kali juga support dari gembala pembina, tapi ada beberapa kali juga yang memang kita nggak bisa mengharapkan gembala pembina karena kita di lapangan. Iya, kan. betul. Ada apa-apa kita yang mau nggak mau talangin dulu, kita yang pasang badan dulu gitu. Ya udah, mulai dari situ tiba-tiba Tuhan berkati. Dari yang tadinya seperti itu berdarah-darah bayarnya sulit sampai bisa di momen kita bayar untuk 1 bulan ke depan Puji Tuhan. untuk operasional. Berarti 4 kali 1,8. Betul Pak, Oke. betul. Kita bisa bayar sampai 1 bulan ke depan. Jadi hotel juga memperhatikan, wih ini luar biasa nih. Pak Huskia dia bilang ke saya ya, Bapak dari yang tadinya pengen mundur, pengen menyerah dalam pelayanan ini karena melihat jemaat juga tidak terlalu signifikan dan juga bayarnya sulit. Tapi kok saya tuh udah makin ramai, makin bertumbuh dan bisa bayar sampai 1 bulan ke depan. Asik nih kata orang marketingnya begitu. Lalu bukan anak Tuhan gitu, tapi dia memperhatikan gitu. Ternyata yang dikerjain sama Pak Huskia ini ada buahnya, ada gitu. Saya bilang ya itulah Pak, saya bilang anugerah Tuhan. Nah kami tuh udah di posisi nyaman Pak Tom. Dari yang tadinya nggak bisa bayar, tersendat sampai bisa bayar 2 bulan, sebulan sampai 2 bulan bahkan pernah. Tiba-tiba dapatlah ruko ini informasinya. Saya lihat lokasinya bagus, oke, segala macam oke, tapi yang kurang bagus di harganya. Ya kan? Nah bertepatan dengan itu juga Mungkin enggak apa-apa sekalian diberitahukan kepada pemirsa tempatnya di rukonya di mana. Nah, memang ini misi kita TV ini gitu. Iya. Kalau saudara ada di kota Pontianak atau di Kalimantan Barat, boleh datang, boleh main. Tempat kami di Ruko Ayani Mega Mall, Blok H nomor 8. GBI Home. Itu mall terbesar di Ponti itu ya sebetulnya. Iya. Ayani Mega. Masih nggak nyangka sih Pak bisa dapat tempat itu. Oke, lanjutkan Pak. Tadi terpotong. Pas dapat tempat itu saya lihat harganya, wah ini harganya juga bagus nih, tempatnya bagus dan sebagainya. Saya bilang sama pengerja saya yang dapetin tempat itu, saya bilang bisa dikurangin nggak harganya? Coba minta segini. Ternyata dibilangin bisa Pak, Bapak minta segini, saya minta 90 saat itu. Dan dari harga 110. Bisa Pak, tapi kata ownernya kalau mau 90 juta bayar 3 tahun di Mekah. Langsung berarti sekitar 270 juta. 270. Saya langsung cek WC gereja kan, wah cuma 7 juta di sini. Dari mana datangnya? Itulah makanya saya bilang merintis dan merintih ya, itu kadang-kadang rintihan itu. Begitu ngecek saldo ya, begitu lihat ya macam lah dinamika pelayanan, kita nggak bisa bahas di sini. Cuman artinya di situ saya aduh cuma 7 jutaan. Saya bilang udah lah, kalau begitu cari tempat lain aja, kita dananya nggak ada. Kalaupun bisa caranya dicicil tuh ya puji Tuhan, tapi nggak mungkin, orang pasti kan butuh uang cash langsung. Betul. Saya bilang doakan lagi aja. Sampai satu titik saya bilang udah dibatalin aja deh, karena saya pusing nih mikirin dananya nih. Kalau mau uang segitu banyak dari mana mau sewa segitu harganya. Jadi gimana Pak Gun, batalin aja ya, udah batalin aja. Kita cari tempat lain lah. Pengerja saya udah lemas tuh nadanya. Nih Pak, oke Pak ya udah. Nah malamnya ada doa keliling. Saya perintahkan teman-teman pengurus semua pengerja, ayo doa keliling. Diaturin ya titik temunya di mana, kita doa keliling. Nah saya nggak bisa ikut karena ada jadwal liburan sama keluarga. Jadi memang bentrok tuh. Nah saat itulah mereka doa keliling, titik temunya di ruko itu. Terus di Mega Mall ini tadi. Iya, mereka doain rukonya Pak. Kayak ngolok saya kan, saya udah bilang kita nggak jadi di situ kan. Kok mereka tetap doain.
dan fotoin ke saya, kirim ke saya gitu loh. Wih, kok di ruko ini kan kita bilang, saya bilang nggak jadi karena nggak ada dananya. Tapi memang doa itu besar, doa saya. Amin, amin. Besok kan yang ownernya telepon saya, chat saya, minta nomor dari pengerja, minta nomor gembala. Saya bilang kasih aja. Bilang begini di WhatsApp, Shalom Pak Gembala, saya ini yang punya ruko. Pak Gembala, apakah kita bisa doakan untuk sewanya? Saya bisa bantu sesuai keinginan Pak Gembala. Ya udah, saya telepon beliau dan dia bilang, saya bantu Pak, Bapak mau bayarnya seperti apa? Saya minta boleh nggak bisa dicicil. Jadi intinya dia bantu cara bayarnya, dia bantu harganya sesuai dengan budget kita. Luar biasa. Jadi itu akhirnya. Jadi uang yang tinggal 7 juta itu saya langsung DP-in aja. Nah setelah kita dapat tempat itu Pak, kita udah DP dan harganya juga dikasih yang terbaik, cara pembayarannya juga, itulah cara Tuhan ya, luar biasa ya. Malah jadi pemiliknya tuh yang seakan-akan ngejarin kita Pak. Jadi mau nggak mau saya pikir ya udah ini cara Tuhan nih, Tuhan buka jalan nih. Tempatnya juga memang udah bagus. Masalah berikutnya adalah bagaimana kita merenovasi ruangan itu, mengisi di dalamnya, untuk supaya ibadah bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, baik sekolah minggu maupun juga ibadah raya. Di situ kami mulai betul-betul dengan nol. Ketua pembangunan yang saya pilih mengatakan bahwa ini dananya belum ada nih, belum ada yang masuk nih. Nah lucunya kami itu nggak sadar, cuman membentuk tim, tetapi tidak menunjuk hanya menunjuk ketua pembangunan maksud saya, tapi tidak ada orang yang untuk seperti mencari dana atau sponsor atau apa. Memang si Tuhan berikan tuntunan ke saya untuk membangun rumahku, janganlah engkau meminta-minta ataupun meminjam-minjam. Karena ini kan kepunyaanku, kepunyaan Tuhan. Artinya nggak mungkin dong kita yang tolong Tuhan. Tuhan yang harusnya tolong kita. Gitu. Jadi mulai itu pembangunan di hari Selasa, begitu saya tanda tangan kontraknya untuk pakai sewanya. Dan selama 1 tahun dulu. Dan nanti akan diperpanjang gitu. Kita mau beli toko material nih, mau beli bangunan gitu ya. Dan dalam perjalanannya Tuhan sediakan uangnya. Masuklah dana itu. Tiba-tiba masuk sekian juta dan lain sebagainya. Nggak dipaksa, semua memberi dengan kerelaan hati. Termasuk tentunya saya sebagai gembala. Nah selesai kami cari material, dia akan saya bilang, Pak Gem kita makan dulu yuk. Saya bilang ayo kita makan. Di mana? Di sini aja Pak Gem, ini enak nih nasi padangnya dan lain sebagainya. Oke lah, pada saat saya makan di tempat itu, nama tempatnya Rumah Makan Zakaria. Ini bukan promosi ya, tapi ada sesuatu yang saya mau ceritakan di sini. Begitu kami makan, selesai makan, terus saya baru ingat, ternyata waktu Tuhan bicara kepada kami di 2020 di awal tahun waktu kami mau mulai merintis, yang perkataan Tuhan tadi, kalian bisa ke Jakarta tetapi kalian sedang menggugurkan kandungan yang akan lahir di kota Pontianak. Kalimat yang Tuhan bicara itu ternyata letaknya posisinya waktu kami makan di restoran itu. Jadi selesai yang Zakaria itu, waktu saya selesai makan terus saya nengok begini, seperti flashback gitu. Seperti Tuhan ingetin janji Tuhan, seperti Tuhan ingetin perkataannya tepat di situ. Dan saya bilang sama diaken saya, ada suami istri, saya bilang, tahu nggak bahwa di tempat itu tuh Tuhan bicara sama kami. Dan saya mau bilang terima kasih bahwa perkataan Tuhan hari itu bukan saja melahirkan Jerome anak kami, tapi juga melahirkan kalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari itu saja kami tidak menyerah, kami tetap mau melayani di Pontianak. Tidak ada uang, tidak ada pengerja, tidak ada jemaat. Apalagi hari ini. Saya punya kalian, dan barusan uangnya masuk, dan kita ada tempat. Kalau saya mau mundur, udah terlambat. Artinya apa? Hari ini saya pasti bisa lebih semangat lagi. Terima kasih ya buat saya sebut namanya saat itu, Pastor Aldo dan Celian, terima kasih sudah ada di pelayanan ini. Saya udah mau nahan air mata tuh, kayak sedih gitu. Membandingkan 3 tahun yang lalu kami mulai dengan tidak ada apa-apa, dan hari ini kita memulai kita berjalan dengan penyertaan Tuhan tadi. Harusnya saya nggak perlu kecil hati walaupun belum ada dana yang masuk saat itu, dan walaupun melihat wah masalahnya lebih besar lagi nih Pak ternyata. Ya masalah itu mungkin nggak ada orang, tapi setelah 3 tahun masalahnya bukan ada atau tidak ada orang lagi. Bagaimana kita mau achieve satu tempat yang baru dan lain sebagainya, mengisi, merenovasi dan lain sebagainya. Lalu dia akan saya bilang gini, Pak Gem tunggu,
aku dapat sesuatu, aku ingat sesuatu. Dia search ternyata dalam bahasa Ibrani kata Zakaria, lalu dia tunjukin ke saya. Pas dia kasih lihat, tahu nggak Pak Gam arti Zakaria nih? Baca. Pas saya baca, Jehovah remembers. Zerum lagi. Zakaria, Zakaria. artinya Jehovah remembers. Oh, jadi Yahweh yang Ya, Tuhan yang mengingat akan perjanjiannya. Kita udah lupa mungkin janji Tuhan, perkataan Tuhan, tapi Tuhan tetap ingat janjinya. Yes. Langsung kami nangis di situ. Yes. Habis selesai makan padang nangis, 2 bapak-bapak sama 1 ibu. Saya nangis di situ kan. Mungkin orang yang lihat di meja makan sebelah, ini kenapa bapak-bapak gede-gede badannya nangis gitu kan. Apakah ada masalah drama percintaan di antara mereka? Apakah mereka memperebutkan rendang? Apakah mereka nggak bisa bayar makan atau apa? Kami nangis hari itu. Dia akan saya nangis, aduh saya nggak kuat Pak. Ini kok benar-benar Tuhan seperti mengurapi, seperti apa ya, seperti ada kehadiran Tuhan gitu loh. Dengan perkataan Zakaria itu, ternyata begitu luar biasanya tuh artinya Zakaria itu. Saya juga nangis, kita nggak berhenti nangis, nih kenapa sih, ini kenapa sih, ini kenapa sih. Akhirnya kita cepat-cepat masuk mobil karena malu gitu ya. Dan sambil tersenyum, saya bilang untung tadi kamu ajak makan di situ. Kalau dia ajak makan di tempat yang lain, nggak keluar tuh pewahyuan tadi tuh, nggak keluar tuh rema tadi, nggak keluar tuh cerita tadi. Ya udah. Akhirnya singkatnya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita dari hari Selasa membangun dan hari Minggunya sudah harus ibadah Pak, karena kita berarti Selasa berarti tinggal 4 hari 5 hari. Kebayang Pak Tommy dalam 4 hari. Tuhan sediakan semuanya hingga kita bisa ibadah di minggu kedua di bulan Juli 2023 kemarin, bulan Juli. Karena bulan Juli minggu pertama kita masih di hotel. Saya bilang sama jemaat dan pengerja semua, kalau kita minggu depan di tempat yang baru, kenapa? Kalau kita masih di hotel kita bayar lagi 1,8-nya. Uang itu lebih baik dipakai untuk renovasi ke depan. Jadi dalam waktu 4 hari semua bisa Tuhan sediakan, segala AC-nya, segala TV-nya, ya bahkan yang saya betul-betul cerita ini yang luar biasa. Tuhan tuh tidak mengizinkan saya untuk minta-minta gitu. Walaupun saya secara manusia bisa telepon siapa-siapa yang saya kenal, bisa telepon orang-orang yang bisa bantu saya. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini pekerjaanku, bukan kamu yang menolong aku, tapi aku yang tolong kamu. Amin. Di dalam misi pelayanan Tuhan, kalau kita mengerjakan kepentingan Tuhan, artinya ya Tuhan yang akan menyediakan. Yes. Bukan kita yang pusing cari bagaimana harus begini, bagaimana harus begitu. Sampai ada satu momen saya ketemu sahabat saya, yang saya pengen telepon sebenarnya mau curhat. Tapi Tuhan bilang jangan. Nggak taunya ketemu nggak sengaja. Dan orang itu ketemu sama saya di tempat waktu saya mau beli lampu buat gereja, Pak. Dan dia yang membelikan semuanya. Ya saya bilang, aduh saya tuh pengen ngobrol sama kamu. Tapi kok malah jadi ketemu padahal nggak janjian. Jadi banyak lah Pak. Sampai ada juga yang Tuhan taruh seseorang dari Jakarta kirim kursi. Jadi benar-benar kami melihat semua ini pekerjaan Tuhan. Betul. Bukan benar-benar apa Zakaria. Benar-benar Zakaria. Iya, Jehovah remembers. Jadi Tuhan mengingat akan perjanjian. Mengingat. Dia nggak lupa. Yes. Betul. Dan dia sertai sampai hari ini. Luar biasa. Dan itu ada Tuhan, Pak, di mall, di Mega Mall. Iya. Ayani Mega Mall, Blok H nomor 8. Blok H nomor 8. Yes. Ada 2 kali ibadah, jam berapa saja Pak? Jam 10 pagi dan jam 5.30. Ya, bagi yang ada di Pontianak sekitarnya, silakan bergabung. Syaratnya satu, yang pertama yang belum punya rumah atau belum punya gereja. Mungkin punya gereja, tapi kalau gerejanya nggak jadi rumah, boleh main ke rumah kami. Itu aja. Luar biasa ya. Oke Pak. Pak Osia, Yes. karena waktu ini Pak. Yes. Ada enggak Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama, Yes. pesan-pesan kepada orang-orang yang ingin memulai pelayanan atau memulai penggembalaan Pak. Oke. Monggo silahkan Pak. Itu yang pertama, nanti yang kedua ada Pak. Siap. Jangan takut melangkah bersama Tuhan, maka langkahmu tidak akan pernah salah. Melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan yang berjalan bersamamu. Dia Tuhan yang lebih besar dari segala rintangan dan masalah. Kalau Tuhan berikan Goliat buat hidupmu, berarti Tuhan lihat ada Daud dalam dirimu. Gak usah takut, lakukan aja. Just do it. Luar biasa. Itu yang pertama dan terakhir Pak. Oke. Pesan untuk orang-orang muda Pak, supaya mereka
tidak lagi sekedar hanya memokuskan diri kepada diri sendiri, kepentingannya, tetapi supaya mereka juga mulai memokuskan pikirannya kepada Tuhan dan terlibat dalam pelayanan misi. Monggo Pak disampaikan Pak. Oke, anak-anak muda sekalian. Saya juga masih muda loh, by the way. Saya baru 31 tahun hari ini. Hari ini? Iya, maksudnya di tahun ini gitu. Di tahun ini saya akan 31, Oktober tanggal 24. Untuk yang mau kirim berkat boleh transfer di sini. Boleh cari di DM Instagram saya. Ingat 24 Oktober. Ternyata dari dekat. Bercanda. Oh, Bapak berapa? Saya 25. Oktober? 25 Oktober. Wow, keren. Gak kebetulan, luar biasa. Jadi untuk yang mau memberkati, Pastor Tommy juga bisa kirim di sini. Ya. Nanti kita ulang tahun dibuat bareng aja Pak. Oh gitu ya? Gimana? Boleh. Ya, tinggal Bapak bilang mau di Jakarta atau Pontianak atau Depok. Oke. Nanti saya datang. Oke. Lanjut. Oke, pesan buat anak-anak muda. Kalian sering tanya ke saya begini, Pastor gimana sih caranya membedakan kehendak Tuhan? Itu yang sering kali saya dapat. Kalian sering bingung membedakan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan apa sih yang Tuhan mau? Simple, saya cuma mau bilang begini. Kalau sesuatu yang kalian sedang hadapi itu menyenangkan kedagingan teman-teman, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena setiap kali yang Tuhan mau dalam hidup teman-teman, itu selalu bertentangan dengan kedagingan. Jadi udah jelas, kalau kita mau tahu kehendak Tuhan adalah sesuatu yang selalu bertentangan dengan kedagingan kita. Nah, kalau kita memilih yang nyaman buat daging, maka seringkali kita akan melihat hidup kita ke depannya, ya, bukan menjadi lebih baik, tetapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Baik, belum tentu benar. Tetapi waktu kita hidup dalam rencana Tuhan, seringkali ada pilihan-pilihan yang sulit yang harus kita ambil. Dan saya temukan, pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup justru mempermudah hidup. Kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang gampang dalam hidup, justru ujung-ujungnya mempersulit. Latihan, baca firman, itu sulit. Bangun pagi saat teduh, itu sulit. Tapi waktu kita ambil pilihan yang sulit, itu akan mempermudah masa mudamu. Yes. Kamu akan disertai Tuhan berhikmat, bijaksana. Kenapa? Karena pilihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah. Nah, pilihan yang sulit datang waktu kamu tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Itu saja. Luar biasa. Sekali lagi, ya, Pak. Pak Hosea, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sungguh memberkati, dan saya juga berharap memberkati pemirsa Misi Kita TV. Akhir kata, saya Tommy Ringo dan beliau adalah Bapak Hosea Alrego Lengkong. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Bye-bye. God bless you all. Terima kasih banyak Thank Pak. you Pak. Sama-sama Pak Tommy. Luar biasa. Senang diundang di sini. Yes. Next, datang lagi Pak ya. Siap, anytime. Yes, makasih Pak.